Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang ternyata ini adalah yang paling penting dalam hidup. Apa itu? Nah, ini akan saya share di episode kali ini. Jadi beberapa waktu lalu saya mendapatkan mungkin sebuah revelation gitu, kayak pencerahan, enlightenment gitu, bahwa ada satu hal yang paling penting di hidup ini. Dan satu hal itu adalah kesehatan. Bukanlah kesuksesan, bukanlah kekayaan, bukanlah apapun itu. Tetapi yang paling penting itu justru adalah kesehatan. Kenapa? Karena kalau kita lagi sehat, itu kita pasti banyak banget maunya gitu kan. Tapi kalau kita lagi sakit, mau kita cuma satu, itu sembuh gitu kan. Dan berapa banyak sih orang yang kerja mati-matian, kerja gila-gilaan, tapi duitnya justru dipakai untuk dia berobat gitu. Saya agak lupa sih quote-nya siapa yang pernah bilang kayak gitu. Banyak orang yang bekerja mati-matian ataupun dia bekerja itu hanya untuk membiayai pengobatannya nanti. Kan kita nggak pengen seperti itu gitu kan. Kan kita pasti pengennya bisa hidup sehat, bisa hidup fit, dan kita bisa enjoy life. Itu yang kita pengen. Dan kita gak akan bisa menikmati kehidupan ini kalau kita sakit gitu. Kita gak akan bisa mencapai berbagai macam impian kita kalau kita sakit, men. Ya mungkin kamu yang denger ini mungkin masih muda, kayak ngerasa aku kan masih muda, pasti sehat segala macam gitu. Tapi saya rasa saya perlu untuk share tentang hal ini agar kita bisa sama-sama aware dan kita bisa, selain bisa sukses, kita juga bisa menikmati kehidupan ini. Dan pelajaran ini saya dapat jujur kayak semingguan ini gitu. Semingguan ini di hari Sabtu lalu ketika saya support ada kayak outing kantor di Puncak, saya dapat kabar gitu kan, istri saya ternyata demam tinggi, bahkan dari minggunya itu sampai 40 derajat nggak turun. Dan akhirnya dia ke rumah sakit dan di sana diketahui bahwa dia kena tipes gitu kan. Jadi lemes banget gitu. Terus karena seperti itu, mungkin karena tipes, terus anak saya juga masih nyusu gitu kan. Nah, anak saya pun juga akhirnya kena tipes juga. Dan hari Selasa kalau nggak salah, atau hari Senin ya, anak saya tuh hari Minggu masuk rumah sakit karena udah lemes banget, demam udah 40 derajat gitu. Tapi untungnya sih nggak sampai kayak kejang gitu. Kita langsung bawa ke rumah sakit, penanganan profesional, dan sampai rumah sakit langsung dikasih uap dan lain-lain. Saya ngelihat anak saya yang biasanya aktif ya, mungkin kalau kamu follow Instagram saya sering upload anak saya ataupun repost video istri saya gitu kan. Dia aktif banget gitu. Dan di situ dia lemes, bahkan sampai mau buka matanya tuh kayak sulit, berat, dan merintih kayak orang demam gitu kan, masih merintih kayak mungkin dia ngerasa dingin banget gitu kan. Itu it hurts gitu. Akhirnya ya saya pulang dari outing hari Minggu itu ngurus istri saya, terus langsung lanjut lagi ke rumah sakit, anak saya ranap, saya bolak-balik lah dari rumah sakit, kantor, begitu terus sampai. Dan ada satu malam yang saya harus tengah malam datang ke rumah sakit juga, karena istri saya juga udah mulai kelelahan gitu. Dan akhirnya saya juga tumbang. Di hari Rabu tuh udah mulai tumbang, hari Kamis, Jumat saya udah tumbang juga kayak gitu kan, udah tumbang juga. Dan ketika saya ngerasa sakit seperti itu, saya jadi
saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Saya mau ngelakuin yang saya suka nggak bisa, saya mau achieve goal saya mau berprogres mencapai goal saya juga nggak bisa. Sangat-sangat tidak menyenangkan gitu. Dan mungkin sakit ini juga karena gaya hidup saya yang mungkin kurang sehat gitu kan. Mungkin saya masih sering suka minum yang gula-gula gitu. Misalnya bikin kopi, kayak ngerasa bikin kopi padahal sebenarnya kopi saset yang isinya gula doang, dan gula itu sebenarnya nggak baik banget buat diri kita. Dari situ saya belajar banyak banget tentang kesehatan gitu ya. Maksudnya saya seperti mendapatkan tamparan keras banget untuk diri saya untuk menjadi jauh lebih sehat, dan saya pun mulai belajar lagi gitu tentang kesehatan. Saya mulai buka buku training dari Tony Robbins kan, salah satu materinya ada yang tentang health gitu. Saya pun pelajari. Di situ dijelasin bahwa kalau mau ngincer health itu harus lebih banyak kardio dibandingkan angkat beban, karena angkat beban tuh anaerobik. Anaerobik itu olahraga yang tanpa oksigen gitu kan. Kalau aerobik itu yang pakai oksigen. Jadi harus lebih banyak yang kardio. Jadi kayaknya sih saya mulai ngurangin mungkin angkat beban yang terlalu banyak seperti sebelumnya, tapi lebih banyak yang aerobik. Terus saya juga sekarang udah mulai ngurangin gula gitu. Karena gula jahat banget. Ketika saya coba pelajari lagi, nonton videonya Ade Rai di YouTube gitu, ya itu sangat-sangat jahat banget. Dan dan ketika saya udah mulai ngurangin gula nih, ternyata saya juga berkurang nih tingkat sugar craving-nya gitu. Jadi tidak melulu cari gula yang selama ini kayaknya itu yang bikin saya mungkin overweight dan mungkin masuk dalam kategori pre-diabetes. Dan saya mau mengubah hal itu. Saya nggak mau hal itu terjadi buat saya. Saya mau jadi orang yang full energy dan bisa create something. Saya punya waktu untuk anak saya punya waktu untuk keluarga saya mau achieve impian saya. Itu yang mau saya lakukan, dan itu yang beberapa yang akan saya lakukan ya, action plan selanjutnya ya. Ya mungkin ada beberapa lagi seperti kayak lebih banyak relax ya, tidak perlu ngoyo kayak gitu. Enjoy life. Kadang-kadang saya itu memang termotivasi banget untuk achieve goal sampai akhirnya lupa untuk istirahat sejenak. Dan itu yang kadang membuat kelelahan. Nah itu saya harus mulai belajar untuk lebih relax, lebih slow. Nah itu yang mulai dipelajari. Dan tadi pagi saya juga mulai coba meditasi lagi, dan ya feels good gitu. Ya nanti mungkin di kesempatan lainnya saya coba share lebih detail tentang kesehatan ini. Tapi mungkin itu yang mau saya share sih. Jadi semingguan ini itu tantangan yang sedang saya hadapi. Jadi mohon maaf, konten terakhir sebelum ini mungkin agak jauh harinya gitu dibandingkan hari biasa-biasanya, karena ya tadi kendala kesehatan. Dan kesehatan sekarang jadi satu prioritas buat saya yang mau saya improve kayak gitu, biar badannya bisa fit lagi kayak dulu, karena ini akan berpengaruh ke banyak hal. Mungkin itu dulu ya sharingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan ya sehat terus buat kita, sukses terus buat kita. Dan saya akan mulai tetap konsisten konten. Podcast akan tetap stay publish minimum 3 kali seminggu. Dan kalau kamu ada pertanyaan tentang pengembangan diri ataupun quarter life crisis, coba kamu bisa tulis di kolom chat di episode ini. Oke? Mungkin itu dulu. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu. Kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning because life never stop teaching.